semuanya, ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Marilah kita mengatakan selamat tinggal tahun 2022 dengan segala macam pergumulan, sakit penyakit, kepedihan hati, kekecewaan, kegagalan, dan semuanya. Dan kita akan berkata, selamat datang Tuhan Yesus, Roh Kudus firman, dan itulah sumber berkat dan berkat rohani di surga yang terbesar dan berkat sesungguhnya. Sehingga hari ini, saudara, jangan sampai kita terlena. Ada satu, saudara, pandangan yang kita akan renungkan di tahun-tahun yang baru ini. Jika ada seseorang ditawarkan kekayaan, mau enggak kamu dapat proyek ini untung sekian banyak, tapi kamu akan menderita sakit penyakit yang berat, anakmu juga sakit, dia pasti tidak mau. Tetapi lain perkara, kalau orang itu sudah diberkati secara duniawi, gitu, kemudian berkatnya itu hilang, rugi atau ditipu orang, maka dia sedih dan akhirnya sakit dan bisa jadi bunuh diri. Karena dia lupa bahwa dirinya adalah berkat itu sesungguhnya. Ketika di awal dia sadar bahwa dirinya, kesehatan keluarganya itu adalah berkat sesungguhnya, sehingga dia ditawari kekayaan ditukarkan dengan keluarga, dengan sakit penyakit, dia tidak mau. Tetapi ketika dia punya harta duniawi, maka ketika harta duniawi itu hilang, dia lupa bahwa dirinya adalah berkat itu sesungguhnya. Sebab itu saudara, pada tahun yang baru, kita tahu bahwa kita ini adalah berkat itu sendiri. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, disitulah langkah kita Tuhan menuntun. Dan tempat itu akan tempat ada kemuliaan Tuhan, dan tempat itu juga diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan akan berbuahkan, karena kita tahu kita adalah berkat, dan sumber berkat ada pada kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, percayalah, perbuatan kita, tindakan kita, itu saudara akan berbuahkan hasil. Karena kita adalah berkat itu sendiri, dan sumber berkat ada pada kita. Asal saudara kita harus ingat, bahwa jangan membaca dan menghafalkan janji-janji Tuhan saja. Tetapi ingat, saudara, akan perintah-perintah Tuhan. Kebanyakan kita di gereja atau mendengar firman itu selalu janji-janji. Dan kita dikuatkan, kita semangat sekali. Tapi kita lupa terhadap perintah-perintah Tuhan. Itu yang berbahaya. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, pasti janji itu akan terwujud, gak usah kita paksakan. Demikian juga, saudara, jangan cari ayat-ayat yang menguatkan, menghibur diri sendiri. Tetapi sampai kita terlena, mabuk, salah langkah, membenarkan diri, kita lupa dengan peringatan-peringatan Tuhan. Sehingga akhirnya kita menjadi orang Kristen yang semena-mena, yang tidak punya dasar kasih. Mari kita lihat dulu firman Tuhan untuk menyadarkan diri kita bahwa Tuhan itu menyelamatkan manusia, bukan hartanya, yaitu kita. Karena itulah yang diberkati dan yang bisa masuk surga. Kita lihat dulu dalam kitab, saudara, yaitu 1 Korintus 4 ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Saudara lihat itu, pekerjaan tangan yang berat, karena kita adalah berkat itu sendiri. Berkat itu sendiri. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus kerja keras, tapi itu akan memberkati juga. Karena kita adalah berkat itu sendiri. Apa yang kita pegang jadi berkat. Karena kita sadar diri kita berkat, sehingga kita tidak mengejar berkat, tapi kita dikejar berkat. Ketika kita dimaki, kita memberkati. Kenapa kita memberkati? Karena kita itu adalah berkat itu sendiri. Kalau kita ini bukan berkat, ketika kita dimaki, kita balas maki. Sebab itu dikatakan ketika kita dimaki, kita memberkati, karena kita adalah berkat itu sendiri.
Bahkan juga kita harus sabar. Karena saudara, kita adalah berkat, gak usah buru-buru, pasti terjadi. Orang yang dapat di awal mungkin dia akan terlena. Mungkin kita akan perlahan-lahan kok kita lihat kok rasanya orang berdosa diberkati, kita kok belum. Kita lupa bahwa berkat itu kita berkat itu. Orang itu bukan berkat. Hanya berkat duniawi diberikan oleh si dunia, oleh setan. Ingat Tuhan Yesus berkata, bahwa dunia sebelum membenci kamu, dunia sudah membenci aku. Kita lihat dulu firman Tuhan, Markus 10 ayat 14 sampai dengan 16. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Siapa yang diberkati, saudara? Yaitu orang-orang itu sendiri. Orang-orang itu sendiri. Dan kita tahu, saudara, bahwa kehidupan kita harus menyadari, kalau berkat jasmani hilang, saudara, jangan kecewa. Karena itu adalah ujian. Ujian. Dan dikatakan, saudara, kita harus menyambut kerajaan surga seperti anak kecil. Kenapa? Karena kerajaan surga itu lebih daripada harta. Sampai dikatakan kerajaan surga seumpama orang yang menemukan harta terpendam, sehingga dia menjualkan rumahnya dan membeli ladang itu. Kerajaan surga itu seumpama, saudara. Begitu banyak perumpamaan. Sehingga jangan sampai firman, iman, saudara, diri kita digadaikan dengan berkat duniawi. Satu firman lagi, Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Siapa yang diberkati? Bukan gedung gereja kita, bukan yang lain, tetapi diri kita, bukan organisasi kita, tapi diri kita. Sehingga diri kita adalah berkat. Ketika kita masuk di gereja, ketika kita persekutuan, diri kita adalah berkat. Sehingga saudara jangan mengejar berkat, tetapi jadilah berkat di situ. Firman Tuhan berkata, saudara, berbahagialah orang yang murah hati, karena ia akan beroleh kemurahan. Bermurah hati itu karena kita menjadi berkat. Karena kita adalah berkat itu sendiri. Jangan di gereja, saudara, menjadi kikir, saudara, orang yang bengis, orang yang jahat, orang yang kejam, raja tega, saudara. Tetapi bermurah hati, bukan royal. Ingat, saudara, Tuhan katakan, saudara, kepada orang muda kaya itu, jualah hartamu, bagikan orang miskin, ikutlah aku. Jadi harta itu disuruh bagikan, tetapi orang suruh ikut Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bahwa sehelai rambutmu jatuh pun sudah dihitung. Harta yang banyak disuruh bagikan tidak dihitung sama Tuhan. Sampai 2000 babi lebih pun dikorbankan demi jiwa itu. Bahkan satu rambut itu diperhitungkan. Dikatakan bahwa berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahi kita lah. Juga dikatakan, saudara, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Karena kita sadar kita adalah berkat yang diberkati Tuhan, saudara, kita dicintai Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan dan sadar diri kita adalah berkat, menjadi berkat, bermurah hati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang punya pergumulan masalah, persoalan, tantangan, baik dalam perjodohan, keuangan, keluarga, karir, studi, maupun apa saja, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Biar hari ini kuasa kasih Tuhan turun kepadamu, sehingga engkau menerima kasih-Nya, menerima hikmat dan jalan keluar, dan berhasil. Dan kau yang sakit, tumpangan tanggung bagian sakit. Dan biar dengan iman jadilah sembuh, karena engkau adalah berkat itu sesungguhnya, melebihi dari segalanya. Kesehatan itu juga berkat.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.